Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran utilitas dan konstruksi gedung. Materi yang akan kita bahas tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan pembelajaran ini, peserta didik mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja, menerapkan prosedur kesehatan kerja, melaksanakan keselamatan kerja dan menggambar manual konstruksi dan utilitas bangunan gedung, melaksanakan kesehatan kerja dan menggambar konstruksi dan utilitas gedung. Definisi keselamatan yaitu suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan bagi tenaga kerja, yaitu kesehatan, keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Konsep dan sasaran kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, konsep kesehatan kerja mencegah kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melaksanakan pekerjaan. Sasarannya, kesehatan kerja adalah manusia dan bersifat medis. Keselamatan kerja adalah lingkungan yang bersifat teknis. Kalau misalkan kita lihat, kesehatan kerja adalah lebih cenderung kepada sumber daya manusianya, gitu ya. Jadi bagaimana kesehatan orang itu bisa terjaga pada saat melaksanakan sebuah pekerjaan. Kalau keselamatan kerja itu bisa berupa lingkungan dan bersifat teknis ya. Jadi dalam pelaksanaan kita harus bisa menjaga alatnya, bahannya gitu ya, yang berupa material. Kalau seandainya kedua material itu bisa terjaga, maka akan menjamin terhadap proses kegiatan pembangunan akan senantiasa berjalan dengan lancar. Untuk menciptakan budaya kerja agar patuh terhadap aturan ketiga, maka dibutuhkan papan informasi yang dapat mengingatkan semua elemen yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi di lapangan. Pendekatan ketiga secara filosofi, yakni upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia umumnya, hasil karya dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Ditinjau dari hukum, banyak sekali hukum yang ada kaitannya dengan ketiga. Kemanusiaan, kecelakaan dapat ditimbulkan penderitaan bagi korban maupun keluarga. Ketiga, diharapkan melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ekonomi, ketiga dilakukan agar mencegah kerugian material serta untuk meningkatkan produktivitas. Keilmuan, ketiga merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, pencemaran maupun penyakit akibat kerja. Standar penerapan ketiga. Di sini di slide ini digambarkan mengenai seseorang yang menggunakan APD ya. Di antaranya misalkan di dalam bekerja itu harus terlindungi dari semua anggota badan kita, mulai dari misalkan kepala ya, dari kepala kita harus menggunakan helm ya, dengan harapan bila misalkan ada benda yang jatuh dari atas itu tidak terkena langsung kena kepala. Harus menggunakan kacamata ya. Bila misalkan kita melakukan pengelasan itu menimbulkan bahaya ya dari radiasi gas tersebut terhadap mata, maka di sana harus menggunakan kacamata. Terus lagi pendengaran ya, pendengaran pun harus dilindungi. Kalau seandainya misalkan kita bekerja di bengkel, banyak benda-benda keras yang kita pukul, maka telinga kita harus terlindungi dari kebisingan
suara yang ditimbulkan dari sebuah pekerjaan. Terus yang berikutnya itu adalah masker ya. Masker berfungsi untuk melindungi penghirupan dari udara ataupun misalkan dari tempat yang kotor gitu ya. Terus lagi misalkan seragam ya. Seragam itu harus lengan panjang gitu ya. Terus menggunakan rompi ya, menggunakan rompi. Rompinya pun harus menggunakan warna yang sekiranya bisa terlihat langsung bila mana di malam hari maupun di siang hari. Terus lagi celananya pun harus celana panjang ya, celana panjang. Terus lagi misalkan di sini menggunakan sepatu safety ya. Sepatu safety itu biasanya sepatu yang di depannya itu dikasih lapisan besi ya, sehingga kalau misalkan ada benda tajam jatuh tidak langsung mengena pada kaki kita. Terus sarung tangan ya. Sarung tangan digunakan bila mana kita bekerja pada pekerjaan yang bersifat panas gitu, misalkan pengelasan ya. Nah, maka di sana kita diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan, atau misalkan waktu saat kita menarik benda-benda tajam ya, maka menggunakan sarung tangan. Itu adalah standar dari penerapan ketiga. Nah, sekarang kita akan melihat peranan dan fungsi ketiga pada pekerjaan menggambar manual, konstruksi dan utilitas gedung. Nah, jadi penekanan di K3 ini kalian nanti akan Bapak bimbing bagaimana caranya misalkan menggambar manual ya. Meskipun sekarang sudah tren dengan menggunakan dengan software gitu ya. Tapi tidak salahnya di sini kita belajar menggunakan peralatan gambar manual, karena mungkin suatu saat pun di kala kondisi-kondisi tertentu, maka keterampilan menggambar manual itu sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, maka penekanan di konstruksi dan utilitas gedung itu penekanan itu pada menggambar menggunakan gambar manual. Peranannya apa dan fungsinya K3 di dalam pekerjaan menggambar manual? Pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan selama proses menggambar manual, terhindar dari bahaya kecelakaan yang disebabkan penggunaan alat menggambar seperti penggaris, jangka, cutter, dan lain-lain. Nah, dari masing-masing fungsi yang telah kita pelajari waktu di semester 1, sekarang kita akan aplikasikan dengan menggambar yang sesungguhnya sesuai dengan bidang kita, itu gambar bangunan. Waktu di kelas 1 mungkin kalian telah belajar misalkan membuat garis, ukuran garis, terus bagaimana cara menajamkan pensil gitu ya, bagaimana cara menggunakan pensil mekanik kan gitu, bagaimana cara menghapus, bagaimana misalkan cara menggunakan kedua misar segitiga. Nah, sekarang diaplikasikan dalam membuat desain rumah dengan cara gambar manual gitu. Bapak harapkan peralatan yang dulu kalian udah beli sekarang mulai dibersihkan kembali, disiapkan kembali untuk mempercepat proses kegiatan di dalam praktek menggambar. Ada 5 prinsip atau 5R pada pekerjaan menggambar konstruksi dan utilitas gedung. Yang pertama itu adalah ringkas gitu ya. Ringkas di sini merupakan kegiatan memilah mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Jadi kalau misalkan sekiranya banyak benda-benda yang akan menghalangi daripada proses kegiatan menggambar, hendaknya itu dijauhkan gitu ya. Dan Anda persiapkan di meja gambar itu hal-hal yang sekiranya nanti akan paling urgent yang akan kita gunakan gitu. Harapannya misalkan di sini nanti bisa mengurangi luas area gitu ya. Yang kedua misalkan bisa mengurangi jumlah penggunaan media penyimpanan material. Misalnya barang yang tadinya letaknya berjauhan karena sudah diringkas menjadi lebih dekat dan mengurangi jarak tempuh. Terus lagi kalau bahasa Jepangnya itu adalah sairi ya. Terus rapi. Jadi fase yang kedua itu adalah rapi. Secara prinsip rapih merupakan kelanjutan dari fase resik gitu ya. Setelah barang-barang diringkas, selanjutnya barang tersebut itu dirapihkan sesuai dengan tempat penyimpanannya, agar waktu saat kita akan
menggunakan peralatan kembali itu akan lebih mudah gitu. Apalagi kalau misalkan kita menggambar di studio gambar gitu. Nah, di studio gambar itu sudah disiapkan di mana untuk menyimpan misalkan peralatan gambar, di mana untuk misalkan meletakkan hasil gambar, di mana meletakkan misalkan kertas gambar. Nah, itu semuanya sudah didesain, sudah disiapkan. Terus bagaimana misalkan proses peminjaman, ya itu harus dilakukan secara benar gitu. Sehingga kalau misalkan begitu kita meninggalkan studi gambar, semuanya itu kembali rapih gitu ya. Kalau misalkan kita datang rapih, bagaimana kembalinya pun harus rapi seperti semula. Terus lagi yaitu adalah saiton ya. Jadi bahasa Jepangnya itu adalah saiton. Terus resik ya. Resik merupakan kegiatan membersihkan barang atau alat yang digunakan sehingga tidak ada debu yang menempel ya. Misalkan di penggaris, kalau penggaris yang kita gunakan itu kotor, biasanya itu akan berdampak terhadap hasil ya, terhadap hasil gambar kita. Biasanya kalau misalkan ada noda di penggaris itu akan nanti hasilnya itu pada gambar kerja akan ikut menjadi kotor gitu ya. Nah, maka kita di sini harus rajin-rajin membersihkan peralatan kita, terutama penggaris, dua senjata kita, penggaris siku-siku ya. Yang pertama yang memiliki sudut 45 derajat, yang kedua yang memiliki sudut 60 dan 30 ya. Itu secara prinsip yang nanti akan kita gunakan. Itu harus selalu bersih. Maka di sini diharapkan setiap kalian menggambar itu harus minimal ada tisu ya, ada tisu untuk menghapus keringat yang menempel pada tangan kita ya. Kita harus rajin-rajin membersihkan tangan kita dari keringat itu supaya hasil nanti gambarnya itu tidak kotor ya. Karena salah satu kebersihan pun itu adalah menjadi faktor penilaian pada saat proses hasil menggambar. Nah, diharapkan nanti di tempat kita pun kalau misalkan resik itu ya tidak ada sampah gitu ya. Misalkan kalian harus menggambar, ada yang salah, kadang-kadang misalkan si kartonnya itu dimasukkan ke di bawah meja ya, ke bawah meja gitu. Itu bisa menyebabkan menjadi sarang nyamuk ya kalau tidak dibesarkan, kalau tidak dibersihkan. Makanya di sini kalian kalau misalkan ada benda-benda yang sekiranya tidak digunakan, maka dibuanglah ke dalam sampah. Atau kalau misalkan kalian habis makan, waktu istirahat itu seharusnya itu sampahnya itu tidak disimpan di bawah meja, tapi kalian langsung dibuang ke tong sampah, sehingga posisi meja kita dalam keadaan tetap resik gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Kalau misalkan ruang gambar kita bersih, jadi nyaman ya, terus jadi sehat kan gitu. Terus kalian pun mungkin nanti akan termotivasi waktu saat menggambar itu akan senang ya kalau lingkungannya itu terutama bersih. Terus lagi kualitas hasil gambar itu akan lebih baik lagi. Resik ini secara bahasa Jepangnya disebut seiso gitu. Nah, terus lagi di sini adalah rajin ya, seitsuke gitu ya, rajin. Nah, secara rajin itu bisa dikatakan mengarah terhadap membangun sebuah kesadaran ya. Jadi bagaimana caranya Anda bisa termotivasi diri Anda itu harus bisa, saya harus bisa, saya harus dapat, saya harus menghasilkan gambar yang baik, saya harus menghasilkan gambar yang bersih, saya harus menghasilkan gambar yang nantinya itu bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Kalau misalkan gambarnya bagus, gambarnya bersih, gambarnya menarik, itu akan menjadi salah satu daya jual tinggi gitu ya. Dan mungkin perusahaan pun atau misalkan institusi yang nanti akan merekrut Anda, bila misalkan gambar Anda itu bersih, maka secara otomatis itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan. Nah, rajin di sini pun bisa dikatakan bahwasanya kalau misalkan kita sadar
Jadi Anda sudah tidak usah disuruh-suruh lagi untuk menggambar, gitu ya. Anda sudah tidak lagi misalkan menunda-nunda waktu untuk menggambar gitu. Nah, karena semuanya sudah dipersiapkan. Nah, dengan rajin itu tentunya nanti akan berdampak positif ke depan insya Allah. Terus yang berikutnya itu adalah rawat. Rawat secara bahasanya disebut seikiketsu gitu ya. Rawat merupakan sebuah prinsip yang bertujuan agar masing-masing individu dapat menerapkan secara kontinu gitu ya ketiga prinsip sebelumnya. Dalam fase ini dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 3R. Salah satu cara yang dapat prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dilakukan adalah membuat checklist terhadap pekerjaan yang harus dilakukan terkait misalkan dengan 3R sebelumnya. Terus konsistensi sangat diperlukan di sini. Pelaksanaan fase rawat ini akan membuat lingkungan selalu terjaga dan dalam kondisi 3R secara terus-menerus gitu. Nah, baiklah peserta sekalian ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan prinsip ke-5R tadi itu akan menjadi sebuah budaya pada diri kita yang nantinya akan berdampak pada saat nanti kalian bekerja di lapangan. Karena kita SMK itu akan sangat diharapkan menjadi lulusan yang nanti akan bekerja gitu ya, bukan kuliah tapi bekerja. Nah, sudah barangkali prinsip ke-5R ini adalah sebuah prinsip yang biasa digunakan di dalam perusahaan. Maka untuk itu kita harus senantiasa melakukannya dari sekarang. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.